Analisa cerdas membuka misteri kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 menurut Bung Oto Hasibuan dan Bung Indra Giri adalah telah berhasil mengajak para hakim dan para jaksa untuk melakukan sidang di lokasi kejadian, yaitu di lapangan. Hal yang dilakukan hakim hingga bisa cek lapangan ini sampai mendapat acungan jempol dari Indra Giri. Lalu seperti apakah analisa Indra Giri soal bau tidak sedap dalam kasus ini atas kinerja kepolisian? Mari kita simak bersama videonya. Nah, tadi kan kami sudah minta kepada majelis hakim agar kalau dimungkinkan pemeriksaan itu nantinya suatu saat bisa kita lakukan persidangan di tempat kejadian supaya majelis hakim dan kita tahu dan masyarakat juga tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi, karena fakta-faktanya ini sangat-sangat tidak masuk akal. Coba bayangkan, dia dibunuh di tempat apa namanya itu, di tanah kosong. Jaraknya katanya tadi kan 1 meter lebih, ya kan? Tadi ada saksi mengatakan sebenarnya 100 meter. Ketika kita konfirmasi, kenapa kau bilang 100 meter? Ya, karena saya naik motor. Nah, kalau hanya digambarkan dengan saksi begini kan fakta itu kan tidak teruji dengan baik, ya kan? Tapi kalau kita bersidang di tempat, kita kan lihat mungkin nggak dari tempat tanah kosong itu Dani, Hadi, dan Peggy yang dituduhkan dalam dakwaan itu bisa membawa korban Vina dan Eki dalam motor dibawa ke flyover. Betapa jauhnya, dan akan kita lihat di flyover itu kalau dia mau balik lagi membawa mayatnya lagi ke tempat tanah kosong, dia tidak bisa langsung, dia harus putar karena ada di sini namanya pembatas jalan, separator. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau Anda melihat langsung persidangan buka, saya yakin hakim juga melihat, oh ini nggak mungkin. Itu yang kita inginkan. Jadi di pengadilan kebenaran, kalau boleh itu persidangannya itu betul-betul terbuka. Bagaimana tanggapan majelis hakim? Ya, dia akan putuskan di hari yang akan datang. Karena memang kami juga meminta tidak putus hari ini. Saya tahu bahwa tadi Pak Hakim mengatakan kalau itu kami kabulkan, maka seluruh biaya dan keamanan ditanggung oleh kita. Kita katakan kita siap untuk menanggung biaya dan terutama keamanan. Gitu. Pernah terbukti di Indonesia, pernah ada, dan bagaimana contoh Apanya? sidang yang berada di lapangan? Ya bisa saja, bisa. Pernah terjadi kan? Ya, saya kira bisa terjadi. Kalau sukses seperti itu bisa, tidak ada yang larangan seperti itu. Kita melihat kalau di perkara-perkara banyak sekali, ya kan? Perkara pidana juga bisa melihat. Ini langkah yang diambil majelis hakim patut diberikan 2 jempol karena terus terang mengingatkan saya pada apa yang juga dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus Verdi Sambo. Jadi kalau ditinjau dari sudut pandang psikologi forensik, kualitas keterangan saksi itu ditentukan oleh 2 parameter sesungguhnya. Bahwa keterangan haruslah lengkap dan haruslah akurat. Dan apabila ada lebih dari 1 saksi, maka tambah lagi 1 dasar penilaian, yaitu seberapa jauh sebangun atau sinkron keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Nah, boleh jadi setelah memeriksa sekian banyak saksi, majelis hakim menyimpulkan bahwa tampaknya keterangan yang diberikan tidak sungguh-sungguh akurat dan atau tidak sungguh-sungguh lengkap dan atau tidak sungguh-sungguh sinkron. Nah, kalau kemudian 3 hal ini tidak terpenuhi atau tidak bisa meyakinkan majelis hakim, maka memang sudah barang tentu sepatutnya majelis hakim memutuskan untuk datang ke lokasi peristiwa guna mengecek sekali lagi seberapa lengkap, seberapa akurat, dan seberapa sinkron keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi. Tidak tertutup kemungkinan setelah mengunjungi lokasi peristiwa apapun itu, majelis hakim justru lebih teryakinkan pada apa yang dicerna sendiri, apa yang dianalisis sendiri oleh diri majelis hakim ketimbang yang disampaikan oleh para saksi. Ya. Saya terus terang orang yang tidak mengharamkan keterangan saksi, tapi saya orang yang skeptis terhadap keterangan saksi. Karena itu ketimbang proses penegakan hukum memforsir terlalu banyak stamina dan waktu untuk membongkar keterangan, akan jauh lebih tepat mencari bukti-bukti lainnya. Bicara tentang bukti-bukti lainnya, teringat oleh saya bahwa bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit pun beberapa waktu lalu mengatakan bahwa proses penegakan hukum
atau proses penyidikan oleh Polda Jabar pada tahun 2016 tidak sungguh-sungguh memadai dari sudut pandang saintifik. Jadi kita pada satu sisi, atau saya paling tidak pada satu sisi menilai ada keterangan sekian banyak saksi yang patut dipertanyakan, namun saya beribu sayang pada lain sisi ternyata ada kerja-kerja kepolisian yang tidak sungguh-sungguh sekali lagi taat pada kaidah saintifik. Nah, andaikan harus diadu, saya lebih percaya yang mana? Keterangan sekian banyak saksi terkait dengan pakaian almarhumah Vina atau hasil pembuktian di lapangan terkait dengan kondisi tanah dan baju yang bersih. Terus terang saya harus katakan saya akan mengesampingkan keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa sekalipun, tapi saya lebih percaya pada pembuktian di lapangan akan lebih jitu apabila disertai dengan langkah-langkah saintifik bagaimana sesungguhnya kondisi pakaian korban dibandingkan dengan kondisi tanah di tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi kejadian. Iya. Ini persis dengan diskusi di tahap awal gemparnya peristiwa Cirebon 2016 pada tahun 2024. Yang saya masuk ke gemparan itu adalah ternyata publik bertanya ulang tentang apakah proses penegakan hukum di tahun 2016 dan 2017 sudah prosedural, sudah proporsional, dan sudah profesional. Kalau kita simak pandangan para citizen maupun netizen, tampaknya gelombang terbesar adalah publik skeptis terhadap proporsionalitas, kemudian prosedur, dan juga profesionalitas otoritas penegakan hukum pada tahun 2016 tersebut. Oleh karena itu, sebagai langkah koreksi, maka memang sudah sepatutnya, ini rekomendasi saya sejak awal, otoritas penegakan hukum terutama Polri melakukan eksaminasi. Berarti sebutlah melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang terkait kasus ini. Tentu saja harapannya dengan langkah eksaminasi tersebut, maka pengungkapan peristiwa Cirebon tahun 2016 pada tahun ini akan betul-betul memenuhi 3P, yaitu proporsional, prosedural, dan profesional. Mabes Polri berdasarkan pemberitaan yang saya simak sudah membentuk tim sus. Dan firasat saya mengatakan kerja tim sus sudah selesai. Terkait dengan simpulan apakah terjadi atau tidak terjadi pidana di balik meninggalnya Eki dan Vina, plus apakah ada atau tidak ada pelanggaran etik oleh para penyidik, firasat saya mengatakan tim sus Mabes Polri sudah sampai simpulan tentang dua hal tersebut. Nah, kita sebetulnya menunggu pengumuman dari Mabes Polri, mengingat Kapolri Jenderal Listio Sigit juga yang memberikan penegasan bahwa pengungkapan kasus Cirebon paling tidak harus tuntas dan transparan. Sayang beribu sayang, kalau kita cek website Divisi Humas Mabes Polri, misalnya pemberitaan terakhir tentang bagaimana kerja Polri terkait peristiwa Cirebon, ternyata berita terakhirnya adalah bulan Juni silam. Saya pun pertengahan Agustus lalu mencoba membangun komunikasi secara tertulis ke Divisi Humas Mabes Polri dan juga ke hotline number Polda Jabar. Sayang beribu sayang, komunikasi yang coba saya bangun guna paling tidak memanfaatkan perkataan Kapolri terkait transparansi, sayang beribu sayang, komunikasi tertulis yang saya kirim hingga kini tidak kunjung direspon. Ya. Saya ingin memberikan indikator yang lebih konkret tentang kata ketidaksesuaian. Ya. Bahwa mengacu temuan Conviction Integrity Unit, mereka melakukan riset, mereka menyimpulkan ada dua penyebab utama mengapa proses penegakan hukum menjadi sedemikian semerawut. Yang pertama adalah adanya bukti-bukti yang secara sengaja justru disembunyikan oleh penyidik. Padahal kalau bukti-bukti itu dibuka, disodorkan di ruang sidang secara utuh, maka tidak tertutup kemungkinan akan mengubah nasib terdakwa. Itu penyebab kekacauan pertama. Penyebab kekacauan kedua adalah istilahnya false confession, bahwa proses penegakan hukum terlalu mengandalkan upaya untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka ataupun menggali keterangan dari para saksi. Sudah ratusan kali saya katakan. Ya. Ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada mencari keterangan, ini sesungguhnya membangun jebakan sendiri. Kenapa? Karena keterangan yang digali sedemikian rupa, apalagi dengan menggunakan cara-cara kekerasan, baik itu dari tersangka maupun para saksi, itu rentan untuk mengalami fragmentasi dan distorsi. Ya. Secara kebetulan, menyimak lalu lintas narasi, diskusi, dan pemberitaan di berbagai macam media, Baik. saya menemukan kemiripan
bahwa seolah ada bukti-bukti tertentu yang sengaja disembunyikan, dan juga betapa proses penegakan hukum atas peristiwa Cirebon 2016 terlalu mengandalkan pada mencari keterangan dari saksi dan pengakuan dari para tersangka.